Oke, selamat malam. Kita sebagai juru bicara MNTP dari Kabupaten Asahan dan saya juga sebagai pengawas LBH Perisai Keadilan datang untuk melihat kondisi korban, di mana korban dirawat untuk berkursus atau berobat dukun patah di salah satu rumah warga yang tak disebut namanya, yang tak ingin disebut namanya. Maka kami datang kemari untuk langsung melihat bagaimana kondisi korban yang bernama Fazarudi Jain, korban pengeroyokan pada tanggal 19 bulan 2 tahun 2024. Kami mewawancarai Bapak untuk menceritakan gimana kronologisnya kejadian tersebut. Jadi ini kami Pak perkenalkan diri, saya sebagai pengawas LBH Perisai Keadilan dari Kabupaten Asahan bersama rekan saya Ketua DPD LBH Perisai Keadilan Pak John datang kemari karena sesuai dengan viralnya video-video Bapak atau anak Bapak yang bernama Fadi dengan meminta kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda supaya memerintah atau menyuruh Kapolres Madinah untuk memerintah anggotanya supaya pelaku menangkap yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap diri Bapak. Jadi kami di sini Pak ingin langsung mewawancari Bapak supaya nanti tidak ada rasa rekayasa atau berita-berita hoax. Makanya sengaja kami datang kemari untuk mengkonfirmasi bagaimana sebetulnya. Ini Bapak dalam keadaan sehat saat ini? Masih belum sehat. Belum sehat ya Pak, tapi bisa ceritakan Pak? Bisa. Bisa Bapak menceritakan kronologisnya atau kenapa kejadian itu terjadi, Bapak dipukuli ke 9 pelaku? Bisa Bapak ceritakan sama kami? Bisa. Kayak ginilah awal kejadiannya itu. Saya dari rumah, ya kan. Sebentaran si yang punya rumah ini, si Ama Vivi, dia di depan rumah dia. Baru si Ama Fitri datang, dia sama si Ama Vivi. Cuman saya nggak tahu di balik itu entah apa orang situ, saya dipanggil. Jadi sehingga saya singgah. Jadi nggak lama sesudah singgah saya itu cerita kami. Jadi sampai saya minta maaf sama si Ahmad Fitri ini karena ada juga yang kesilapan dari tahun 2023 di bulan 12. Jadi saya minta maaf sama dia, Bang Ahmad Vivi, Ahmad Fitri, aku minta maaf lah sama kamu ya karena silap aku waktu itu, karena ada kejadian pemukulan anak si Ahmad Jurni dengan anak abangnya. Jadi kami tengoklah semua itu. Jadi sehingga mungkin entah silap kurasa si Ahmad Fitri ini sehingga disorongnya lah saya. Jadi karena disorongnya saya, karena mau jatuh saya, karena kena lah, karena aku balik belakang, kena dari belakang. Jadi sehingga ibaratnya silap langkah, kena lah sekitar senggol lah tangannya ini ya kan. Jadi sehingga saya minta maaf lah aku sama dia. Jadi sama Fitri, akulah minta maaf silap aku waktu itu di tahun 2023 di bulan 12 itu. Jadi sampai dibilang sama Fitri ini sama saya, karena di sini pula si Panono kan. Jadi bilang sama saya, udahlah aja nggak usah lagi diingat-ingat itu. Jadi karena Panono ini karena bersaudara dia sama si Ahmad Fitri ini, sehingga dia laju ngomongnya sama saya, Jai saya pukul kau ini malam, bercanda. Kami kirain dia cuma bercanda. Terus sampai berturun-turun dibilangnya, sampai 4 kali 5 kali dibilangnya, memang saya pukul kau ini malam. Jadi sehingga Oke Pak, begini, setelah dia mengatakan Pak mau kupukul kau malam ini, Bapak langsung pulang enggak? Ya, itulah saya itu datanglah sama Fitri ini kan sama saya, sehingga dibilang sama saya, udahlah Jai nggak usah kau hiraukan itu, bubarlah kita. Jadi sehingga saya pulanglah saya ke rumah saya. Jadi sehingga saya pulang ke rumah saya itu, saya bilang sama orang rumah saya, Dek, aku mau pergi dulu ke Wanam, ke KMR 2. Ngapain bang? Aku mau pergi dulu sama teman. Jadi sehingga saya pergi ke Wanam, sehingga pulang saya dari Wanam sampai dari lebih kurang atau jam 11 atau kurang jam 11 lah. Pulang saya itu tiba-tiba
belum pun nyampe saya di depan rumah ataupun di perumahan mau masuk menuju ke perumahan, orang itu udah berkumpul di Udah depan berkumpul di saya, situ. di depan saya. Jadi sehingga ditahan saya, sehingga saya standar kereta saya turun di atas kereta saya ini. Nah, jadi orang ini nggak banyak tanya, nggak banyak tanya, langsung dipukul Bapak. dari belakang. Habis dipukul dari belakang, terus aku terdoronglah ke depan. Baru datang lagi dari depan saya, dipukul lagi dada saya dari depan. Sehingga terdorong di belakang. Sehingga datang dari belakang, dipukul terus sampailah jatuhlah saya. Bapak. Jadi sehingga kurasa dari kejadian itu kurasa sekitar 3 meter lah dari rumah yang berkumpul kami ini, atau 6 meter lah kejadian di tempat yang gelap-gelap. Sehingga saya lah sampailah habislah saya lah dipukul 8 orang ini kan. Dengan tiba-tiba datanglah orang rumah saya, Istri Bapak. istri saya, sama juga anak saya. Jadi sehingga orang rumah sama anak saya, sehingga ditolonglah saya. Jadi sesudah itu itulah yang saya tahu itu. Jadi waktu datang istri Bapakkah tahu Bapak itu dibawa ke rumah mandor 1? Tahu Bapak? Tahu. Tahu. Setelah Bapak sampai ke rumah mandor 1, apakah mandor 1 itu menolong Bapak atau melindungi Bapak dari apa? Atau gimana, Pak? Justru itu waktu itu dibawa istri saya sama anak saya pun sama mandor 1, sehingga dipegang tangan saya karena saya sudah ibaratnya sudah. Nama mandor 1 ini siapa, Pak? Pendi ya. Pendi. Kerjanya mandor 1 di KMR 3. Si orang rumah saya karena udah parah yang kena pukul saya, sehingga orang rumah saya itu minta tolong sama mandor 1, sehingga dibilangnya orang rumah saya sama mandor 1, dibilangnya Pak Satu tolong dulu suami saya udah kena pukul dari depan sana. Sehingga Pak Satu menolong memang sampai dipeluknya saya. Jadi sehingga Pak Satu ini karena dikiranya orang rumah saya ini dipeluknya, padahal dia bukan menolong, malah dipeluknya saya, dicekik leher saya, ditumbuk, langsung dibantengnya lah saya ke bawah itu. Jadi berarti mandor 1 ini pura-pura menolong Bapak, ternyata dia mencekik Bapak, iya, dan menunggu Bapak, iya, baru dibanteng ya Bapak. Iya. Nah, jadi sesudah itu karena orang rumah saya mungkin kurasa agak kebingungan, syukurlah ada di situ mandor Roy itu namanya, itu mandor Pak Satu lah itu kan. Mandor penyemprotan itu atau penyemprotan. Jadi sehingga nama mandor yang penyemprotan ini siapa, Pak? Si Roy namanya. Iya, sehingga diambillah saya itu dari tangan Pak Satu ini. Diambil saya di tangan Pak Satu ini, sehingga saya dikurung di rumah dia. Jadi sesudah itu ngomonglah orang itu dari depan, Pak Satu Pendi sama Bapak Hanang Mandor Paneng ataupun yang lain-lain udah menunggu orang itu di luar. Jadi sampai berarti pelaku yang memukul tadi Bapak ikut mengejar ke rumah mandor 1 ini? Ikut? Sebenarnya kalau saya pikirkan memang ramai orang itu di depan, cuman saya nggak pala saya perhatikan kali karena saya udah trauma lah saya kan, karena udah dipukuli, awal diselamatkan si Roy itu, jadi sehingga saya bersondok dari rumah si Roy, jadi nggak pala saya perhatikan di situ. Jadi sehingga berpikirlah, ngomonglah orang itu sama saya sampai di sepak-sepak lah pintu si Roy itu kan. Jadi si Roy ini dia di dekat di pintu di dalam dia. Dibilangnya sama saya, janganlah keluar kau Bapak Talia, ini bahaya nih di luar ini. Sampai orang itu di luar itu ngamuk terus. Jadi sampai diminta sama saya, keluar kau lah Jai. Mau kubunuh kau ini malam, keluarlah kau anjing babi. Yang mengucapkan itu siapa, Pak? Itu yang membilangkan itu Mandor Pendi sama Mandor Paneng Bapak Hana. Itu yang membilangkan itu, sampai pintu siro itu sampai di sepak-sepak. Keluarlah kau anjing babi, memang kami bunuh kau ini malam. Sinilah kau, keluarlah kau. Kata mandor 1 tadi? Mandor 1 Pendi sama Roy. Si Roy. Jadi sehingga syukurlah si Roy ini dia membantulah sampai menyelamatkan Bapak lagi. Menyelamatkanlah saya sampai ditahanlah pintu itu, pintu rumah Pak Roy inilah ditahannya kan supaya nggak bisa terbuka. Mungkin kurasa kalau terbuka, kurasa saya nggak tahu yang terjadi ini malam ya, yang terjadi di sama saya. Jadi sehingga habis itu datanglah Pak Security
untuk mengamankan saya. Mengamankan. Nah, Nama-nama security ini siapa, Pak? memang di saat itu memang nggak saya perhatikan kali. Oh, saya nggak tahu lah. Nggak tahu saya namanya kan. Nah, Jadi setelah datang security, Bapak dibawa kemana? ke pos, Ke pos pos PT. PT. Hmm. Nah, satu malam lah tidur kami di pos, istriku dan anakku, 2 anakku, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Oke, Pak. Setelah Bapak mengalami pengeroyokan, kan begitu? Ya, Apakah Bapak pernah melapor di Polsek atau di Polres? kalau untuk Kapolsek di MBG memang pernah saya melapor. Udah melapor Bapak? Udah. Ah. Jadi ya sampai sekarang yang saya alamin yang kejadian sama saya ini nggak ada pernah diamankan yang pelaku. Ya, waktu Bapak membuat laporan di Polsek MBG, tahu Bapak yang menerima pengaduan Bapak? Anggota Kapolsek. Iya, yang menerima pengaduan dan mengambil BAP Bapak. Kalau namanya memang nggak tahu saya, cuman kalau orangnya kenal saya. Kenal. Jadi menurut Bapak, ini kan tanggal berapa? Masih ingat Bapak tanggal berapa buat laporan? Di tanggal 20 itu. Tanggal 20 bulan 2 tahun 2024. 24. Karena ini kan udah berjalan. Apakah kasus Bapak itu masih di Polsek MBG apa udah dilimpahkan di Polres, Pak? Karena menurut gimana? Karena yang saya dengarkan sama Kapolsek MBG memang udah dilimpahkan untuk Kapolres Mandeli Natal. Udah dilimpahkan di situ. Jadi pun sampai sekarang memang nggak ada hasilnya. Sampai sekarang lah tanggal berapa sekarang ya memang kayak gini aja lah keadaan saya. Jadi sampai saat ini pelaku yang 9 orang nggak ada diamankan menurut Bapak? Nggak ada diamankan sampai sekarang. Jadi tahu Bapak sampai di mana tanya-tanya sama keluarga, apa memang udah pernah dipanggil saksi atau gimana? Nah itulah nggak tahu saya itulah kan karena saya pun posisi saya ini kayak saya ini kan lagi di Medan untuk lomba karena gimana lah kan udah dari tanggal 19 sampai tanggal 10 ini saya nggak berani pulang saya di tempat saya yang tempat saya tinggal karena saya pun udah trauma juga karena kenapa saya trauma kayak gitu karena mengancam Pak Satu ini menurut ini dengan Bapak Hana jadi sampai pun sekarang nggak ada saya bisa mengasih nafkah keluarga saya juga pun anak saya. Oke Pak, ini kami kan sebagai pendamping Bapak, apakah yang ingin Bapak sampaikan kepada Pak Kapolri dan Kapolda supaya para pelaku itu diproses secara hukum? Apalah yang Bapak sampaikan, keluhan Bapak lah. Saya mintalah untuk Bapak Kapolri untuk mentegaskan hukum karena saya ini orang orang yang susah, orang yang tidak mampu supaya ditegaskan untuk diperintahkanlah Pak Kapolres Madinah supaya cepat-cepatlah diangkatlah yang memukul saya ini. Saya ini orang warga tidak mampu, gak punya uang, sampai tulangku pun gimana lah, nggak bisa saya mengasih nafkah anakku dan orang rumahku. Oke, demikianlah wawancara kita atau konfirmasi kita kepada korban pengeroyokan pada tanggal 19 bulan 2 tahun 2024. Hasil wawancara kita di mana para pelaku sengaja menunggu korban di tempat gelap-gelap. Mungkin patut kita duga bahwa kalau tidak ada yang menolong, mungkin korban adalah sudah meninggal karena terbukti dalam ucapan mandor 1 sama mandor Panen di rumah salah satu yang di mana korban diamankan, mereka mengucapkan, "Keluar kau Jai, malam ini kami bunuh kau." Jadi kami sebagai pendamping korban, kami meminta kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda segera menindak tegas atau memberi himbauan kepada Bapak Kapolres Madinah agar segera pelaku
diamankan dan diproses secara hukum. Karena sekarang posisi pelaku terancam sampai dia berlindung sambil berobat di salah satu rumah warga. Kita nggak tahu bagaimana nasib dan anak istrinya yang tinggal di sana. Apabila kasus ini tidak diproses secara hukum oleh pihak Polres Madinah, maka kami siap dari berbagai daerah yang ikut dalam lembaga hukum riset keadilan, maka turun di Polres Madinah untuk menegakkan keadilan, supaya nantinya jangan ada terjadi di kemudian hari seperti gini. Karena udah banyak kasus di Polres Madinah, selalu kendala proses hukum selalu lamban sekali, ya. Apalagi warganya yang kurang mampu. Di mata hukum tidak ada perbedaan, sama semua. Apabila seseorang melakukan kejahatan, maka para pelaku diamankan sesuai dengan pasal yang diterapkan oleh pihak penyidik. Dan polisi wajib melindungi korbannya untuk dalam kejahatan. Saya selaku Ketua DPD LBH Perisai Keadilan Rakyat Kabupaten Asahan menegaskan kepada Bapak Kapolres Madinah segera mengamankan 9 pelaku pengeroyokan, tidak ada istilah pembiaran. Para pelaku terus dibiarkan bebas berkeliaran. Terima kasih.